Halo, salam bising dari Jogja, saya Andi dari Jawana Media. Ini awal Mei 2023 dan di bulan Mei ini kayaknya kalau kita amatin di harga-harga komponen PC itu banyak banget beberapa komponen PC yang turun harganya, bahkan beberapa turun sangat signifikan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ngomong kalau DDR5 tuh sudah sangat turun harganya ya dibandingkan awal-awal diluncurkan DDR5. Tapi ternyata bukan cuma DDR5, yang DDR4 juga turun cukup signifikan. Bukan cuma RAM aja, ternyata juga storage SSD juga turunnya lumayan, terus prosesor juga agak ada penurunannya cukup lumayan, motherboard juga turun walaupun nggak sebanyak komponen lainnya. Cuman yang kerasa masih stabil itu di power supply sama casing ya, itu penurunannya hampir nggak kelihatan atau mungkin saya anggap sama aja harganya. Cuman dengan banyaknya beberapa komponen PC yang harganya turun, terutama komponen utama, ujung-ujungnya kalau kita mau ngerakit PC sekarang itu harganya sudah sangat-sangat terjangkau. Jadi mungkin jargon mending rakit PC itu sekarang benar-benar relevan karena ngerakit sebuah PC tidak semahal mungkin kalau kita bandingkan setahun dan 2 tahun lalu, jauh banget, jauh lebih murah. Seperti contohnya di samping saya ada sebuah PC rakitannya udah jadi. Ini ganteng banget ya, lihat tuh. Dan ini spesifikasinya sudah sangat lumayan ya. Dengan harga di bawah 8 juta, kurang lebih sekitar 7,8, 7,9 juta, PC ini sudah bisa menggunakan Intel generasi terakhir, Raptor Lake, Intel Gen 13, dan juga memiliki VGA card yang cukup powerful untuk memainkan game-game AAA zaman sekarang. Penasaran seperti apa spesifikasinya? Habis ini kita akan bahas PC rakitan di samping saya ini. Ya, kalau kita mau ngerakit PC itu sebenarnya kayak kita main game mix and match ya, memadu-madankan komponen-komponen PC yang ada di market sekarang, pilih harga yang cocok, pilih performa yang oke, memastikan semua komponennya itu bisa kita rakit jadi sebuah sistem yang powerful dan sesuai dengan keinginan kita, dan yang penting sesuai dengan budget kita. Ya, kita akan ngomongin dulu spesifikasi PC di samping saya ini yang harganya nggak sampai 8 juta. Ini menggunakan Intel generasi ke-13, seperti saya bilang ya. Ya, ini menggunakan Intel Core i3 13100F. Yang memiliki 4 core 8 thread dan sudah generasi ke-13. Sebenarnya secara teknis ini tidak terlalu berbeda dengan Intel generasi ke-12 ya, 12100F. Cuma ada perbedaan di base clock sama bus clocknya aja. Base clocknya kalau nggak salah beda 100 MHz dan busnya bedanya 200 MHz. Masih memiliki arsitektur yang sama sepertinya dan tidak ada perbedaan konfigurasi apalagi penambahan e-core. Jadi secara konfigurasi masih 4 core 8 thread. Tapi kalau dulu kita pernah ngomong kalau 12100F itu adalah 4 core 8 thread terkencang, mau nggak mau karena clocknya lebih tinggi, ini sekarang menjadi 4 core 8 thread yang terkencang sekarang ada di market. Ya, kita menggunakan Intel 13100F yang sekarang ini di market harganya sekitar 1,9 juta. Turun kurang lebih sekitar 400-500 ribu dibandingkan awal peluncuran 13100F. Lumayan lah ya. Ya, terus motherboardnya kita menggunakan entry level, chipsetnya H610, kita menggunakan merek Gigabyte, ini H610M HV2 DDR4, dan ini di market harusnya harganya kurang lebih sekitar 1,4 jutaan. Terus RAM-nya kita menggunakan ADATA yang warna putih yang 6 RGB, ini serinya XPG GameX D10 ya, ini 16 GB kit, 8 GB x 2, ratingnya 3200 MHz. Dan head splitternya warna putih ya, disesuaikan dengan warna casingnya. Ini sekarang harganya kurang lebih sekitar Rp700.000. Ya, terus storage-nya kita pakai apa? Storage-nya kita menggunakan SATA untuk menekan harga dan kita menggunakan merek Keypower ya. Ini memang merek-merek SSD itu banyak banget sekarang ya. Ini salah satu SSD yang dikeluarkan oleh distributor yang cukup terkenal juga di Indonesia, distributornya Intel juga. Dan harganya untuk 256 GB ini kurang lebih sekitar Rp200.000 lebih ya, 200 sampai 250.000 lah, sekitar 240.000. Terus VGA card-nya yang saya lupa. VGA card-nya, oh itu tuh kardusnya lah, tolong Pak. VGA card-nya kita menggunakan RX 6500 XT. Ya. Kenapa saya pilih ini? Karena ini memang orientasinya untuk gaming ya. Ini kita pilih merek ASRock dan ini serinya Phantom Gaming. Dan ini menurut saya secara umum lebih kencang dibandingkan GTX 1650 DDR6, bahkan bisa sedikit lebih kencang dibandingkan 1650 Super dengan harga yang kurang lebih sekitar 2,4-2,5 juta. Jadi kalau untuk gaming ini memang di range harga sekitar di bawah 2,5 juta, 6500 XT ini masih paling oke lah ya. Apalagi kalau kita bisa memasangkan VGA card ini di
sistem yang ideal. Gimana yang ideal? PCI Express Gen 4. Jadi kalau sistem ini sudah Gen 4, harusnya VGA card ini bisa berjalan dengan optimal. Ya, itu terus power supply kita menggunakan Aerocoolux yang 550 watt, 80 plus bronze certified. Jadi memang sudah terdaftar 80 plus bronze-nya. Dan ini sudah menggunakan kabel yang pipih ya, jadi lebih gampang untuk merapikannya. Dan terakhir kita membalut semua komponen tadi dalam sebuah casing yang murah banget menurut saya ya. Ini adalah Dark Flash serinya A290. Ini harganya kurang lebih sekitar 400 ribuan, sekitar 430 ribu ya. Tapi sudah memiliki 3 buah fan dan bisa ARGB kalau motherboard kalian support Syncs atau ada headernya ARGB. Tapi kalaupun nggak support ARGB, karena motherboard ini juga entry level, nggak ada ARGB headernya, kita juga bisa mengatur warnanya dengan menekan tombol di bagian atasnya. Oke, habis ini kita akan coba gimana sih PC harga 7 jutaan ini performanya, konsumsi dayanya, terus kalau kita mainkan game-game AAA beneran bisa jalan apa enggak. Yuk kita coba. Ya, nggak sampai 8 juta kamu dapat PC kayak gini, ganteng, lihat nih. Dan ini bisa diatur juga fan-nya, dan sudah menggunakan Intel generasi ke-13 ya, Raptor Lake dan VGA card RX 6500 XT. Yang tadi di depan saya bilang ini VGA card terbaik untuk gaming di bawah 2,5 juta. Karena lebih kencang buat gaming dibandingkan RX 570, RX 580, GTX 1650, bahkan GTX 1650 Super dengan harga yang cukup terjangkau. Ya, di sini kita akan tes beberapa game AAA, beberapa synthetic benchmark, dan juga beberapa CPU test untuk lihat kemampuan prosesornya, juga suhu dan konsumsi daya. Untuk itu saya terpaksa masang SSD saya ya, NVMe saya pasang di sini untuk mempercepat benchmark karena daripada download ulang ya, karena game sekarang gede-gede banget. Yuk kita mulai benchmark. Ya, kita sampai pada akhir video dan kita sudah lihat hasil benchmarknya ya. Memang PC ini benar-benar kuat untuk menjalankan game-game AAA zaman sekarang dengan FPS yang cukup nyaman di 60-70 FPS, tapi memang belum sampai rata kanan ya. Cukup di medium aja sudah cukup nyaman. Dan kita lihat juga konsumsi daya dan suhunya untuk gaming masih sangat-sangat normal ya, sekitar 60 derajat Celcius. Untuk rendering tadi kita lihat lebih kencang memang dibandingkan 12100F sekitar 300 poin ya. Tadi poinnya 8800-an dan suhunya masih dalam toleransi lah ya. Memang cukup tinggi 80-an something, 80 gede lah, 88, 89, cuman itu cuma satu core aja, dan itu memang cukup normal ketika sebuah PC dibebani dengan aplikasi yang CPU intensif seperti simulasi render tadi. Ini adalah referensi ya, jadi ini adalah custom PC, kalian bebas untuk mengotak-atiknya atau menyesuaikan juga dengan budget dan kebutuhan kalian. Jadi memang ada beberapa isu yang mungkin kalian akan pertanyakan nantinya, saya sudah merasa akan ditanyain nih. Ini bang 6500 XT nih untuk gaming oke, cuman memang isunya ada beberapa encoder yang miss di VGA card ini. Apakah ini bisa digunakan untuk editing video ataupun software-software aplikasi kreatif lainnya? Ya, kalau tanya bisa apa enggak, tetap bisa ya. Untuk editing video, untuk export video masih oke. Terus kalau untuk streaming gimana? Ini kan nggak ada encodernya juga. Ya, untuk streaming memang ini tidak akan dibebankan ke VGA card ketika VGA card itu tidak ada encoder untuk streamingnya. Cuman ini akan dibebankan ke prosesor. Nah, dengan konfigurasi seperti PC ini, 4 core 8 thread yang cukup kencang, single core-nya juga kencang, multi core-nya juga apalagi, itu akan dibebankan ke prosesor dan menurut saya tidak akan jadi masalah besar ya ketika kalian menggunakan PC ini untuk streaming. Terus kalau untuk aplikasi kreatif lainnya, ya memang kalau kalian memang intensif menggunakan aplikasi yang membutuhkan akselerasi dari GPU, terutama CUDA Core untuk beberapa aplikasi yang memang terbukti cukup optimal, kalian bisa mengganti VGA card-nya dengan beberapa alternatif ya. Di harga yang sama, kalian dapat VGA card apa? Di bawah 2,5 juta VGA card-nya kalian akan dapat alternatif GTX 1650 DDR6, harganya kurang lebih sama. Itu mungkin untuk beberapa aplikasi yang CPU intensif, untuk beberapa aplikasi kreatif itu akan lebih optimal. Cuman memang performa gamingnya akan di bawah 6500
500 XT. Terus apalagi selain VGA card yang mungkin kalian bisa custom ketika kalian memiliki dana lebih ya. Kalau punya dana lebih mungkin kalian bisa ganti motherboardnya ya, pakai yang konfigurasi VRM-nya lebih optimal sehingga kalian lebih leluasa untuk upgrade ke depannya. Karena kalau kalian misalnya mau upgrade ke 13500 atau 13700 Core i7-nya, kemungkinan motherboard ini bisa digunakan, cuman tidak akan menjalankan prosesor tersebut di titik optimal karena prosesor tersebut sudah cukup boros daya dan membutuhkan motherboard dengan konfigurasi VRM yang lebih oke. Referensinya? Mungkin kalian bisa menggunakan ASRock B660 Vega Riptide ya. Beda harganya sudah 1 juta rupiah dan kalian memiliki PC yang mungkin lebih enak untuk di-upgrade ke depannya. Terus kalau kira-kira budgetnya nggak nyampe segitu, apa yang bisa direduksi? Nah, ini pertanyaan yang muncul juga ya. Kalau budget kalian nggak sampai segitu, nggak nyampe 8 juta, mungkin sekitar 7,5 atau 7 lebih dikit, mungkin kalian bisa mengganti prosesornya 13100F ini ke 12100F. Secara konfigurasi sama, 4 core 8 thread. Memang sedikit lebih lambat, hanya beda clocknya aja. Tadi saya bilang di depan juga cuma beda clocknya aja, base clock maupun boost clocknya, dan harganya terpaut sekitar 400.000 lebih murah ya. Jadi kalian bisa mereduksi 400.000. Itu mungkin alternatif yang bisa kita custom lagi dari PC rakitan di belakang saya ini. Itu aja mungkin yang kita bisa sharing. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi kalian dan juga memberikan info yang berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.